Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyu Nikmah Intan Putria dengan NIM 10218008080. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Prinsip Etika Bisnis Islam terhadap pelaksanaan produksi UD Rizki Agung di Desa Selur, Kecamatan Rayun, Kabupaten Ponorogo. Alasan saya kenapa memilih judul ini untuk bahan penelitian saya nantinya, etika bisnis Islam itu merupakan aturan yang digunakan seseorang dalam menjalankan suatu usahanya berdasarkan prinsip syariat Islam. Etika bisnis Islam itu erat kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah, yang mana keduanya itu merupakan tiang dari syariat Islam sendiri. Nah, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti ilmu yang mempelajari tentang moral. Adapun bisnis yaitu kegiatan memproduksi atau mendistribusikan suatu barang. Umumnya etika bisnis ini digunakan seseorang untuk menjalankan suatu usahanya, dan etika bisnis Islam ini juga digunakan seseorang yang beragama Islam sebagai patokan dalam menjalankan suatu usaha atau bisnisnya. Nah, etika bisnis Islam ini juga erat kaitannya dengan perekonomian Islam, yang mana dalam perekonomian Islam ini juga mengatur atau menjelaskan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah kerja yang halal, artinya Islam mengatur seseorang untuk bekerja secara halal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sudah diatur. Dan yang kedua adalah kerjasama atau gotong royong, artinya antara pekerja yang satu dengan pekerjaan yang lain itu menjunjung tinggi kerjasama atau saling membantu antar pekerja. Dan yang ketiga adalah menjunjung tinggi nilai keadilan, artinya antara pekerja dan satu dengan yang lain atau pemilik bisnis dengan pekerja itu harus adil antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun prinsip dalam etika bisnis Islam itu yang pertama adalah kesatuan atau unity. Nah, prinsip ini sama halnya dengan konsep tauhid, artinya Tuhan itu satu. Dalam etika bisnis Islam ini memadu-madankan antara konsep tauhid ini, sehingga ketika seseorang telah menggunakan konsep tauhid ini dalam bisnisnya, maka dalam aktivitas bisnisnya ia tidak akan melakukan diskriminasi pekerja atau diskriminasi pekerja. Artinya pekerja yang satu dengan pekerjaan yang lain itu sama, tidak ada pembedaan baik itu dari penampilannya ataupun dari kemampuannya dalam bekerja. Dan yang kedua adalah tidak akan melakukan pekerjaan secara terpaksa, artinya pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan hati nuraninya, tidak ada paksaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah seseorang itu ketika sudah menggunakan prinsip atau konsep tauhid, maka dia tidak akan menimbun kekayaannya untuk dirinya sendiri, sehingga dia juga akan melepaskan hartanya untuk membantu sesamanya. Dan yang kedua adalah prinsip keseimbangan, artinya di sini keseimbangan menempatkan pemilik bisnis itu bisa menempatkan hak orang lain itu sesuai dengan porsi atau tempatnya, atau juga bisa diartikan keseimbangan di sini bisa menempatkan dirinya atau pemilik bisnis atau orang lain itu bisa menempatkan antara mana kesejahteraan duniawi dan mana itu kesejahteraan akhirat. Dan yang ketiga adalah kehendak bebas atau free will, artinya di sini kemampuan manusia atau kemampuan seseorang itu tidak bisa dipaksa oleh orang lain, artinya kemampuan itu timbul dari dirinya sendiri. Dan ketika seseorang telah melakukan kemampuannya secara sendiri atau tanpa paksaan orang lain, maka dalam melakukan bisnisnya itu dia juga harus berdasar pada batasan-batasan dalam prinsip etika bisnis Islam itu sendiri. Nah, kehendak bebas ini juga erat kaitannya dengan prinsip nomor 1, yaitu kesatuan dan juga keseimbangan. Yang keempat adalah prinsip pertanggungjawaban, artinya pertanggungjawaban atas apa yang telah ia produksi. Artinya ketika pekerja telah memproduksi suatu barang, maka dia juga harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya tersebut kepada pimpinan bisnis atau kepada konsumennya. Yang terakhir prinsip yaitu kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Artinya seseorang dalam melakukan suatu bisnis itu harus jujur, harus benar, harus jujur ketika mendistribusikan bahan-bahan apa saja yang dia gunakan, atau bagaimana cara ia mendapatkan suatu barang tersebut untuk memproduksi suatu barang. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan produksi suatu usaha di Desa Selur, Kecamatan Rayun, Kabupaten Ponorogo. Nah, kenapa saya mengambil judul pelaksanaan produksi ini berdasarkan prinsip etika bisnis Islam? Karena usaha tersebut itu diusahakan atau dijalankan oleh
semua orang itu beragama Islam, sehingga ketika dia sudah beragama Islam, apakah prinsip dalam agamanya dalam menjalankan suatu bisnis itu dia lakukan atau dia terapkan atau tidak, dan apakah prinsip etika bisnis Islam ini tetap dia gunakan atau terapkan di usahanya, mengingat usahanya ini beroperasi di zaman yang semakin berkembang, di mana masyarakatnya itu hidup di zaman yang serba modern ini. Nah, penelitian ini saya lakukan dengan pendekatan kualitatif, artinya saya mendiskusikan hasil penelitian saya nantinya. Dan penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research. Nah, sumber data yang saya gunakan adalah sumber data primer, yaitu langsung saya cari atau saya teliti langsung di tempatnya atau di lapangan. Dan yang kedua adalah sumber data sekunder. Pengambilan data yang saya gunakan yang itu pertama adalah dengan observasi, saya melakukan penelitian secara langsung ke tempatnya. Dan yang kedua adalah wawancara, baik itu wawancara kepada pemilik bisnis atau wawancara kepada karyawannya. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Nah, setelah hal tersebut saya lakukan, maka selanjutnya yang saya lakukan adalah menganalisis data tersebut dengan mengcross-check kembali apakah data yang saya dapatkan itu telah sesuai dengan lapangan atau tidak. Nah, cukup sekian presentasi proposal saya. Apabila banyak kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.